Kembali lagi Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita dan alhamdulillahirabbil alamin sudah bersama kita saat ini guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum ya Waalaikumsalam Habibi. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Habibi, ini kita bakal ngebahas tentang Allah melihat isi Masya hatimu. Allah. Iya, boleh dilepas dulu Bib maskernya, jangan lupa. Masya Allah. Baik, ini kadang-kadang kita ngebahas tentang Allah melihat isi hatimu. Jadi apapun yang terucap di sini Allah paham. Masya Allah. Nah, mohon ilmunya sehingga akhirnya hati kita terjaga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafa al-amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin. Al-hadi ila suratihil mustaqim. Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih. Amma ba'd. Teringat kalau Allah subhanahu wa ta'ala memandang kepada hati manusia. Teringat suatu ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ini sahabat-sahabat ketika mendengarkan ayat ini di dalam suatu kitab dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ketika Rasul menyampaikan lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Artinya semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semuanya memang jelas milik Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu apa? Hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dikatakan yang nampak bagi diri kalian. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memandang hati. Jangankan yang nampak yang hati. Allah katakan yang nampak bagi diri kalian. Yang ada kerjaan kita nih. Ali semuanya. Apa dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. In tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Artinya yang nampak dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya yang nampak saja. Yang hati kita. Pembicaraan kita di hati kita walaupun belum dikeluarkan pun dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat bakau, sahabat-sahabat ini sekelas sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menangis, mereka bingung. Apa mereka katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kullifna ma lanutik." Kalau begitu, kami dipaksa sesuatu kami yang tidak mampu. Artinya kalau yang memang yang zahir, yang nampak itu wajar dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dalam hati kan susah. Ibu-ibu lagi lewat di mall, lihat orang kupingnya beda sedikit ngomong hatinya. Kan gitu, artinya ada aja hati kita tuh mau ngomong apa tuh ada aja. Nah sahabat Nabi mengatakan kullifna ma lanutik wahai Rasul. Kalau begitu kami dipaksa sesuatu yang kami tidak mampu, tidak sanggup. Ini sekelas sahabat saja tidak sanggup, bagaimana kita, subhanallah. Walaupun ada hadis yang lain mengatakan jelas, hadis sahih mengatakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang di hati belum dihisap, yang di hati kita atau belum yang kita ucapkan di hati tidak dihitung dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah keluarkan dihitung dosa. Tapi kalau kita melihat sana berarti kita nggak jaga hati kita. Kalau kita menggampangkan ini hadis, berarti kita tidak jaga kita punya hati, gampang ngomongin. Kalau kita pikir, nggak dosa ini, ngomongin aja. Tapi kan Allah melihat. Allah subhanahu wa ta'ala sami. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar apa yang dalam hati kita. Makanya sampai ayat ini mengatakan jangankan yang nampak. Yang tersembunyi di hati kita dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tersembunyi dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terlewatkan satu detik pun di dalam hati kita. Makanya Allah muragib. Allah subhanahu wa ta'ala memandang kepada kita. Memandangnya bukan zahir. Memandang juga zahir dan memandang batin. Makanya sahabat-sahabat gak sanggup. Ya Rasulullah kullifna ma lanutik. Kalau begitu kami ini dipaksa dengan sesuatu yang kami tidak mampu, yang kami tidak sanggup. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian berkata seperti Banu Israel. Apakah kalian pengen seperti Banu Israel yang mereka kata-kata dari Nabi mereka mengatakan sami'na wa asaina. Artinya kalau orang-orang di zaman Nabi Musa, sahabat-sahabat Nabi Musa atau orang-orang pada umat Nabi Musa itu apabila diomongkan oleh nabinya, iya kami mendengar wahai Musa, walakin asaina, kami tidak akan nurut. Sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami tidak akan menurut, kami akan bantah, kami akan mencegah daripada larangan-laranganmu dan ajakan-ajakanmu.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ashabi, kalian sahabat-sahabatku, qulu lakum sami'na wa ata'na. Kalau kalian sahabat-sahabatku, katakan buat diri kalian sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Artinya mentaati semaksimal mungkin. Walaupun susah kita menjaga kita punya hati, tapi hati kita jaga semaksimal mungkin kita jaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala baik dalam kejahatan, baik dalam perkataan yang buruk dan perkataan yang baik di hati kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada hati kalian. Allah Subhanahu wa taala juga tidak memandang kepada jasad kalian. Apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Qulubikum. Hati kita yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kadang-kadang subhanallah orang yang kata Nabi Isa alaihissalam, kam min jasadin sahih wa wajhin sabih wa lisanin fasih gadan fi atbaqin nari tasih. Kata Sayyidina Isa alaihissalam, beliau mengatakan berapa banyak orang yang badannya sehat, mukanya cerah, ganteng, segala macam itu, akan tetapi mereka berada di mana? Fi atbaqin nari yasih. Oh, mereka beradanya di neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala teriak-teriak di neraka jahanam. Kenapa? Mereka tidak jaga hatinya waktu di dunia. Mereka tidak bersyukur dalam kehidupannya. Mereka ngomong-ngomong aja tapi hatinya buruk, hatinya busuk, iri, dengki. Kan itu semua perasaan hati yang ada, ujub semuanya itu kan perasaan yang dibalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada syurga, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga, apa kata Allah? Anti haramun lil mutakabbir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau aku haramkan bagi orang yang punya sifat sombong. Dan itu semua ada di hati kita. Makanya Allah yanzur ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala melihat dan memandang kepada hati kita. Begitupun itu orang yang bagus, begitupun kadang-kadang kita lihat orang yang compang-camping, pakainya biasa saja, akan tetapi subhanallah dia punya hatinya hati emas. Dia punya hatinya bagus. Udah pokoknya dia selalu berkeyakinan itu orang lebih afdol daripada saya, itu orang lebih baik daripada saya, itu orang lebih bagus daripada saya. Kadang-kadang yang repot nih, ya dia lagi yang pinter, dia lagi yang kaya. Itu kan hati kita tuh yang ngomong tuh. Ya, nah itu berbahaya. Subhanallah, memang kalau kita berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala selalu memandang kita, melihat kita, mudah-mudahan kita dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jagalah hati dan hati-hatilah dengan hati, Masya Allah ya. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan ngaji yuk bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Azhari Nasution. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita.